Oh jadi kita kalau mau jadi artis tuh gila ya Kak gitu. Maksudnya bukan gila gitu, Ces. Kata gila tuh dalam artian lo tuh kreatif, pinter, katanya apa supel, gaul. Kalau gila beneran kamu di RSJ, say, katanya gitu. Ini memang jujur ya Bu, aku tuh hidupnya banyak perihnya gitu. Jadi kayak sekarang ada di posisi sekarang tuh aku sangat bersyukur sekali ya Bu. Dulu tuh suami bukan Ences, namanya Princess kan, Princess Nabati. Kalau Princess kan perempuan ya Bu, ya kan. Dulu karena aku tuh suka hayal-hayal aja kayak Princess tuh kayaknya hidupnya tuh enak gitu ya kan. Semua hidupnya terjamin gitu ya kan. Terus rumah mewah, baju serba glamour gitu ya kan. Semua pokoknya keinginan dia tuh terpenuhi. Ya Princess lah, mudah-mudahan aku rezeki kayak Princess gitu ya kan. Nanti. Baik Bu, Ibu apa kabar Bu? Ya Allah cantik amat sih Bu, berujak berinong ya konsepnya ya guys. Aduh udah lama banget ketemu loh Bu. Iya, Ica juga tambah cakep. Alhamdulillah, tambah gendut Bu yang ada ya gitu kan. Ya? Gembeles kan kalau orang bilang. Ini ya, sesuai dengan ini ya. Apa? Peningkatan karir ya. Bener, bener. Ya. Sejak kan makan mulu ya Bu, di TV makan, kehidupan makan, jeda break juga makan. Jadi seginilah meral Bu, 101 kilo saya. Kayak nama hotel ya Beb. Iya, ya ampun. Tapi emang naik? Naik Bu, aku awal-awal syuting itu 94. Sekarang udah berjalan setahun udah 101. Ya Kalau pagi-pagi nimbang 99. Syuting seharian, nimbang lagi malamnya 101. Ya ampun, ini 2 kilo ya. sehari, jangan sedih sayang. Aduh. Just Yes. aku tuh ikut seneng deh kamu sekarang dengan top banget. Aku juga sedih. Ya ampun, kita dulu Iya sering bener. ketemu ya, just Iya suka bener. main sini ya. Sering main kesini dulu aku, zaman-zaman ada Eyang ya. Iya. Aku selalu ditugaskan untuk menyanyi lagu nasional ya. Aku tuh sampai hafal loh gara-gara sering kesini. Jadi Iya. sehari itu aku sebelum kesini ngapain lagu dulu ya Bu. Bandung Selatan di waktu malam. Kurang merdu kata Eyang. Oke, Bandung Selatan di waktu malam. Agak keroncong-keroncong dikit gitu kok Eyang suka ya. Sama-sama suka lagu-lagu pahlawan gitu, seneng deh, aduh. Oh ya, Just, tapi kamu kan sekarang udah ngetop banget ya, udah programnya stripping, dia terus tuh termasuk yang unggulan gitu. Nah, kenapa sih namanya Just Nabati, nama aslinya atau gimana? Jadi Bu, dulu kan zaman-zaman bikin di pet ya kan, dulu tuh belum rame Instagram kan. Terus kayak dulu tuh suami bukan Ences, namanya Princess kan, Princess Nabati. Kalau Princess kan perempuan ya Bu, ya kan. Dulu karena aku tuh suka hayal-hayal aja kayak Princess tuh kayaknya hidupnya tuh enak gitu ya kan. Semua hidupnya terjamin gitu ya kan, terus rumah mewah, baju serba glamour gitu ya kan. Semua pokoknya keinginan dia tuh terpenuhi. Ya Princess lah, mudah-mudahan aku rezeki kayak Princess gitu ya kan. Terus bikinlah Nabati, karena aku tuh suka makan-makan yang kayak dari nabati-nabatian gitu kan di kampung, jadi udahlah Princess apa ya aku bilang namanya, Princess Nabati aja lah gitu. Karena di pet kan nggak ada larangan untuk kayak lo bisa bikin nama terserah sesuka hati kalian gitu kan. Tiba-tiba lama-kelamaan bikin konten gila-gila, udah yang tercetus lah. Terus pas ketemu Teh Ocha katanya, jangan Princess dong, Princess itu kan nama perempuan, jadi dipotongnya di Ences kan. Jadi Ences lah Nabati gitu ya kan, biar bisa universal dipakai kemana-mana gitu. Mama aku juga nanya sih Bu, kok namanya Ences Nabati bukan Fergie katanya. Udah itu nama panggung, udah. Kalau artis harus punya nama panggung. Dia bilang, jangan malu-maluin, ganti, Ences kan perempuan katanya gitu kan. Mama udah aja ikut campur, ini juga urusan anak-anak udah. Lucu sih bener. Tapi sih, kenapa Mama pengen kamu namanya Fergie? Emang ada arti khusus? Jadi dulu gini Bu, ceritanya lucu. Aku juga nanya ya, Mah kok namanya Fergiansyah Sabardi Bastaman? Bilang, oh Sabardi Bastaman papa aku kan, nama belakangnya. Nah Fergiansyahnya di mana? Jadi gini ceritanya, katanya dulu tuh ada pemain bola namanya Fergiansyah apa gitu kan. Terus gak ada loh ini nama-nama orang Sundanya. Kalau orang Sunda kan Cianjur, Saprudin, Jamaludin, Jambudin, Saipudin, ya kan apa kayak Udin-Udin gitu ya kan. Ini Fergiansyah kayaknya nggak ada. Keren banget gitu ya. Keren banget, gak bikin kerjaan di sawah ya kan. Nyari berak-berak dari itu tuh apa namanya, lu pupuk-pupuk dari kandang, nama Fergiansyah, ya elah gaya banget gitu. Iya dulu ngidamnya begitu, pemain bola namanya Fergiansyah. Jadi pas begitu lahir ingat tuh pemain bola namanya Fergiansyah aja. Bilang, ya elah berarti nama deh Bo.
Tapi berarti bener dong Mama ngasih nama Fergiansa. Iya. Jadi sekarang kan. Tapi jadinya nggak jadi pemain bola, Bu. Oh iya. Balerina aja tuh. Iya benar, aduh seru juga sih mama aku. Tapi Mama sehat? Mama alhamdulillah sehat, sekarang tinggal di kampung sih sekarang. Karena baru pulang kan dari Arab Saudi, udah 7 tahun alhamdulillah sekarang. Oh, iya. Tapi sekarang udah nggak balik lagi? Udah nggak, udah capek Bu, 13 tahun. 13 tahun di Arab Saudi, say. Iya, sekarang jadi Encas dong yang tugasnya urusin alhamdulillah ya. Sih, alhamdulillah sekarang semenjak, karena sebenarnya mama aku tuh juga nggak mau pulang Bu. Karena adik aku kan sekolah, dua-duanya. Terus keluarga aku kan susah di kampung, karena aku juga orang susah gitu kan. Jadi mama aku tuh begitu cerai dari papa aku kan, papa aku balik ke Bandung, mama aku tuh mulai sakit-sakitan karena stres, karena waktu itu perceraiannya juga tragis ya, kayak di sinetron say, tragis ya kan. Mama aku anaknya masih kecil-kecil kan, aku tuh masih kelas 3 SD gitu. Nah adik aku yang 2 tuh yang terakhir itu masih bayi, jadi itu tuh bercerainya itu mama aku lagi hamil, lahir, cerai. Ya, jadi benar-benar depresi banget sampai dia sakit banget, sampai ngeraung-raung kayak orang gila gitu. Kata dokternya ini sih sebenarnya bukan sakit di dalam tubuhnya, dia emang psikisnya terganggu, jadi stres berat. Akhirnya mama aku tuh kayak ke sekolah, pokoknya ada di kampung kayak dukun-dukun kampung gitu ya, pokoknya oh ini mah dia harus pergi jauh katanya gitu. Karena harus jangan biar nggak ngelihat anak-anaknya gitu suami. Akhirnya dia begitu sembuh kerjalah jadi TKW ke Arab Saudi gitu. 13 tahun lama loh gitu. Tapi komunikasi tetap lancar ya waktu Mama di Saudi ya? Komunikasi karena di kampung tuh juga telepon setelah mau telepon umum dulu, jadi kalau misalnya mau telepon tuh kayak ada wartel gitu, itu kan rumahnya agak jauh gitu kan, jadi harus telepon, ntar belum, udah nyampe, udah mati, udah habis pulsanya Bu. Oh, gitu. Karena nunggu kan, karena mungkin internasional kan jadi mahal, jadi kan sementara kan dia juga nggak punya pulsa banyak, jadi ayo cepetan, ntar pulsanya habis, diburu-buru. Halo aku mah ada bang, nut gitu. Ya, jadi cepet banget itu ngobrol. Jadi itu bener-bener, dan sempet juga beberapa bulan tuh yang nggak ada komunikasi sama mama aku, karena ya namanya kerja di tempat orang yang ada aja masalah-masalahnya. Aduh pokoknya berat deh Bu. Iya ya. Tapi alhamdulillah semua udah terlewatin ya. Alhamdulillah sih, Masya Allah. Hidupnya Encas udah luar biasa ya. Encas, mau nanya deh. Encas kan dulu kan sebelum sampai di titik ini pasti kan meniti karir. Dulu dengar-dengar suka ikut casting buat iklan. Ada nggak cerita-cerita yang lucu? Aduh, aku tuh hidupnya, ini mah jujur ya Bu, aku tuh hidupnya banyak perihnya gitu. Jadi kayak sekarang ada di posisi sekarang tuh aku sangat bersyukur sekali ya Bu. Jadi dulu pertama aku tuh pernah ditanya ya dulu, ini silsilah Jaya pengen jadi artis tuh dulu zaman-zaman aku tinggal di kampung. Aku kan suka berkebun tuh sama nenek aku, suka bersih-bersihin rumput gitu di ladang gitu. Terus dia nanya sama aku, emang cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Dia ketawa, mual mungkin, mana mah jadi artis. Umur berapa tuh kamu? SD kali. SD udah gitu? SD, ditanya. Cina, mual mungkin, memang jadi artis, mual mungkin. Siapa nyati kampung, budugan. Budug tuh kayak banyak-banyak inilah gitu. Luka-luka iya, gitu, peserta yang jadi comberan kan gitu kan dulu kan gitu. Mual mungkin saya jadi artis, nges tau nggak bang hayal, nges mana jadi guru, nges jadi guru honorer, cina lumayan gajinya sebulan 300.000, tong jauh-jauh, cina gitu kan. Enggak bilang kalau gitu-gitu kita nggak bisa berubah dong hidupnya. Habis itu udah, aduh lupa. Udahlah ke Jakarta gitu kan. Nah yang tadi ibu nanya katanya dapat casting. Jadi ke Jakarta kan casting, orang casting cakep-cakep gitu ya kan. Rambut klimis, muka kinclong, baju rapi. Dulu tuh zaman baju yang ada belah-belah ke sini loh gitu, yang v-neck gitu. Terus gimana nih gue sementara di kampung buluk banget ya kan Bu. Baru-baru beli bedak Bu, ya Allah. Dulu bedak yang pakai air tuh ada Bu. Apa namanya? Si seponnya diairin. Terus kayak itu bedak hilang-hilang di muka celepuk. Itu casting aku nggak pernah deket, casting sinetron nggak pernah dapet, terus casting presenter nggak pernah dapet, emang juga baru kan. Tiba-tiba ada teman aku tuh setelah sekian lama di Jakarta di tempat, Ces gue mau ada iklan nih, katanya gitu. Iklan apaan? Dia bilang, ini biasalah ada iklan, lo nggak usah nanya-nanya, yang penting berapa honornya? Gue bilang, honornya ada, ntar gue kasih, katanya gitu. Bener nggak nih? Lo pokoknya keren deh ini iklannya, kayak iklan provider, katanya gitu. Udah deh, lo callingan gue jam berapa? Jam 2 subuh ya, Ces. Lo jangan telat datang jam 11 malam, jadi udah on time karena kita mau ngambil scene matahari, katanya gitu. Oh ya udah deh. Tiba-tiba aku nyampe lokasi tuh Bu. Terus habis gitu, Buca,
mana gue jadi apa nih? Skrip gue apaan biar gue hafalin, biar gue nggak salah-salah, gue kan nggak ngerti, gue bilang gitu kan. Enggak, lu nggak pakai skrip katanya gitu kan. Hah? Gue nggak ada dialog dong, gue bilang gue ekstras, bukan lo icon katanya gitu. Icon apaan? Gue bilang, wah gue icon, berarti kalau icon tuh di jalan-jalan ada dong, di banner-banner, itu gue gitu kan. Oh mungkin udah deh, tiba-tiba orang udah pada rapi-rapi, udah scene gitu. Gue ngapain, ntar baju lu lagi di jalan katanya gitu. Ini apaan sih, gue jadi icon apa sih, gue jadi penasaran. Tiba-tiba datang loh dibungkus bu, icon ayam. Itu icon ayam, jadi maksud ini gue gimana sih, ntar lo yang di dalam ayam itu, Ces. Oh gila ya, gue bilang, ini kan panas, lo mau jadi bintang iklan gak? Kan gitu. Ya Allah, itu kebayang bu, syutingnya aku dari jam 2 pagi, selesai jam 2 pagi juga. Itu dari keringat, itu bercucuran, malah nggak ada udara cuma dari moncong ayamnya doang. Dulu providernya terkenal juga yang ikonnya ayam, pokoknya ada. Tiba-tiba itu aku besoknya nimbang turun 3 kilo. Ya Allah. Terus aku bilang sama mama aku di Arab, "Ma, aku dapat iklan nih, iklan apa?" Iklan jadi ayam. Maksudnya aku yang di dalam ayam, aku di fotonya bilang, "Mana A-nya nggak ada? Itu di dalam ayam." Sampai aku kalau lihat bannernya bu, ya Allah, bu lo tahu nggak itu dalamnya gue loh, gue bilang itu dalam ayam itu gue bilang gitu kan. Masa sih itu gue? Aku lihat-liatin tuh proses syutingnya, ya Allah, teman-teman aku ngakak aja gitu. Pantesan nggak dikasih tahu aku jadi peran apa, ternyata gue takut jadi ayam ya. takut ditolak lagi. Tolak apa, orang butuh gimana ya? Apa aja yang penting halal say. Iya betul. Itu sampai aku ke almarhum nenek aku bilang, aku dapat bintang iklan nih. Apaan ini yang mana? Aku bilang, ini di dalam ayam. Gue bilang, apa dia? Ya Allah nggak apa ya, pengalaman gitu. Aduh itu lucu banget. Bayangin itu seharian syutingnya keringet tuh bener panas banget. Dan scene-nya tuh di pasar kayak ngelempar uang gitu kan, kayak koin-koin di bis gitu-gitu. Ya Allah sempit-sempit. Ya Allah, gue bilang, itu mungkin kalau dicari ini ada sekarang di Google kali ya. Itu aku loh guys isinya. Iya. Kalau kalian pernah pakai kartu provider itu gue isinya. Coba ntar kita cari apa ya. Iya ada. Aduh seru banget sih itu juara. Ya. Emang nggak hoki aja sih di casting itu bu. Jadi bukan di hoki, bukan di iklan ya. Bukan di iklan, bukan di sinetron gitu. Ces, emang dulu kamu pernah masuk satu sanggar sama almarhum Olga sama Ruben? Sanggar Ananda. Karena Olga Ruben itu kan kayak panutan gitu kan. Maksudnya panutan kayak presenter yang lagi hits banget kan waktu itu. Jadi kayak lihat Ruben itu keren banget ya, kata Olga itu lucu-lucu banget, gue pengen gitu. Nah jadi aku sama teman aku dulu bikin grup namanya Ananda Next Top Model. Iya. Bener, jadi ada aja sama teman-teman aku sanggar di Bandung. Aku awalnya masuk sanggar di Bandung tuh sama Kak Adit Gumai. Kali aja deh gue bisa kayak mereka gitu ya kan, dengan masuk sanggar ini karena banyak ilmunya kan gitu. Bikinlah grup Ananda Next Top Model dulu. Iya? Jadi kayak hayal-hayalnya you wanna be on top, gitu. Jadi kan kalau lo mau top jadi harus post kan. Ya lucu banget sih. Lucu banget sama anak-anak sanggar Bandung. Sampai aku pindah ke Jakarta, kenal sama Kak Adit. Jadi historinya sanggar, makanya ini lo Ruben dulu begini kegilaan kayak begini. Jadi kita kalau mau jadi artis gila ya Kak gitu. Maksudnya bukan gila gitu, Ces. Kata gila tuh dalam artian lo tuh kreatif, pinter, katanya supel, gaul. Kalau gila beneran kamu di RSJ say, katanya gitu. Lucu juga tuh Kak Adit, seru banget Bu. Tapi kamu kalau waktu masuk sanggar gitu bayar apa kamu gratis? Nah awalnya karena mungkin Kak Adit belum kenal aku dan teman-teman, jadi aku bayar. Jadi waktu itu sebulan itu 250.000 untuk 4 kali pertemuan. Nah karena aku juga ngekos Jakarta juga mahal kan, di tempat waktu itu aku juga itu 4-4an sama anak-anak. Jadi satu kos kayak sarden. Berempat tuh yang AMTM itu. Salah satunya tuh ada Alan yang meninggal kemarin, itu sama satu sanggar juga sama aku. Jadi kata Kak Adit, aku bilang sama Kak Adit, aku udah gak punya uang lagi nih buat bayar sanggar, gimana dong? Tapi aku masih tetap pengen belajar. Kata, nggak apa kalau mau belajar nanti Ces bantuin Kak Adit aja kerja ya di sanggar. Maksudnya Kak Adit bantuin kayak bantuin anak-anak ngerapiin apa. Ayo anak-anak, masih jadi kru call-nya ibu-ibu. Ibu-ibu anak-anak sanggar, ayo masuk kelas A, kelas B, kelas C, udah masuk sama Kak Adit. Gitu kerjanya, teriak-teriak di gor Senayan Bu. Jadi kata Kak Adit nggak apa-apa, Incas nggak usah bayar. Aduh aku seneng banget sih. Di situ aku bener-bener menggunakan kesempatan aku tuh yang bener-bener, aduh ya Allah,
walaupun perih itu tetap ada jalannya terus dong, gitu. Tetap ada aja ya. Tetap ada aja jalannya, bener sampai sekarang. Nah, Ica waktu itu umur berapa pada saat bergabung di Sanggar? Aku umur berapa ya? Bentar. 21 kalau nggak salah. 21. 20-an lah pokoknya, 20-an waktu itu. Jadi kamu waktu itu masih sekolah atau kuliah atau gimana? Waktu itu aku berhenti kuliah, Bu. Berhenti kuliah. Karena waktu itu aku kan awalnya kuliah dengan tujuan kayak pokoknya di antara keluarga aku tuh harus ada orang yang berhasil, harus ada yang jadi karena untuk merubah nasib keluarga. Betul. Gitu kan, karena kalau gini-gini terus generasinya nggak akan maju-maju. Kalau aku tetap di kampung, aku tetap ngerjain sawah, berkebun, maksudnya nggak ada yang maju. Sementara kan di kampung aku tuh kayak perekonomiannya juga bukan yang maju banget, pesat. Jadi kayak udah stay di situ ibarat kata kalau orang punya uang 1 juta ya udah lo akan punya uang 1 juta terus, gak akan berkembang gitu karena nggak ada yang bisa dikembangin, maksudnya kayak ya akan seperti itulah lajunya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan, aku bilang dengan berat hati, bilang Ma aku pengen kuliah dong. Aku bilang kuliah di mana? Aku pengen kuliah di Bandung, aku bilang itu sebelum masuk Sanggar. Terus gimana ya, coba mama pikirin dulu deh nyari uangnya dari mana gitu. Aku sebenarnya kayak berat aja sih mintanya karena aku takut kalau aku kuliah nanti kakek nenek aku, adik-adik aku nanti gimana mereka kehidupannya. Tapi aku juga harus kayak berani gitu, merubah nasib. Bener, merubah nasib. Kalau enggak juga aku akan gitu-gitu aja, hidupnya akan susah terus, serba kekurangan gitu kan. Akhirnya mama aku bilang, ya udah kalau AA mau kuliah yang penting bertanggung jawab. Katanya mau kuliah apa, aku ambillah PR dulu di Bandung, di Politeknik Pajajaran. Nah, karena aku tahu adik-adik aku harus sekolah, sementara biaya kuliah juga lumayan, jadinya makin lama makin banyak aja kegiatan acara di luar lah, acara kuliah baik ini. Jadi aku bilang sama mama, aku berat juga tuh karena aku udah bilang aku pengen kuliah sampai selesai kan. Aku bilang lagi, Ma boleh nggak kalau aku berhenti kuliah jadi uangnya dialokasiin buat adik-adik aku sekolah. Kalau misalnya aku tetap kuliah, adik-adik aku nggak sekolah, jadi aku juga bingung kan, nggak fokus kan. Akhirnya terus gimana dong kalau masuk kamu gini-gini, aku sempat dimarahin juga kan gitu kan. Ya udah gimana nanti adik-adik mau dipikirin, jangan, aku bilang karena aku tahu situasinya kan. Kerja di Arab juga bukan suatu pekerjaan yang menjamin untuk selalu lancar dan dapat uang terus kan gitu kan. Ada aja kan halangan-halangannya. Akhirnya aku berhenti masuk Sanggar. Adik-adik aku sekolah tuh SD, ada yang SD, ada yang masuk ke SMP waktu itu. Jadi aku berhenti kuliah. Jadi ya gitulah gimana muter-muterinnya. Jadi aku juga kayak, tapi untung sih aku kenal sama Kak Adit di Sanggar ini. Nah di Sanggar ini ketemulah sama Cika Waode. Oh, Cika Waode. Nah itu habis gitu udah deh. Nah masuk TV-nya itu pecah telurnya sama Cika. Jadi waktu itu kata Cika, Ces temenin gue syuting dong katanya. Syuting apa nih? Ada programnya Gaul Barang Bule di Trans TV yang Cinta Laura waktu itu. Cuman hostnya udah Sirin sama Saskia kan. Nah habis itu udah tiba-tiba aku disuruh produsernya, Ces, ntar lo pula-pula ya, katanya lo jadi penggemarnya Siran Sungkar itu desista kan. Oh lebay-lebay aja kan gitu. Akhirnya aku bukain pintu, jebret. Pokoknya itu syutingnya juga gila ya, dicebur-ceburin ke kolam renang gitu-gitu. Tiba-tiba ratingnya bagus, tiba-tiba dikontrak lah gitu. Itulah awal mulanya. Iya ya. Bener. Aduh, banyak lah Kanjang, Bu. Karapat lagi rame banget, aku bikin untuk konten-konten yang gila. Mungkin kalau sekarang orang-orang yang gila sekarang, aku udah pernah say. Udah lewat. Udah lebih gila lagi waktu itu. Bo, lu gak tahu malu ya nih di negara orang, Bo, gak ada takutnya. Terus kata teman-teman aku yang di Singapura, Ces, lo jangan begitu lagi, kenapa emang? Di penjara lo kata. Oh iya? Nggak kan, kalau ketahuan kan ditegur, nanti bawa ke kantor polisi kan alemong, Bu, ya kan? Jadi dulu ketemu Olga, aku suka takut, suka malu kan. Gila nih orang tuh lucu banget sih, parah gimana gitu kan. Kata-kata yang aku ingat dari dia dulu pas di Singapura, sebelum dia sakit almarhum, katanya, semakin lo banyak duit, semakin kayak lo bagus, katanya, orang tuh akan semakin banyak yang nggak suka sama lo. Lo harus kuat, katanya.